Anatomi syaraf. Definisi dari sel syaraf. Neuron atau sel syaraf ialah unit struktural dan fungsional dari sistem syaraf. Neuron memiliki kemampuan dalam konduktivitas, eksistabilitas, dan juga kemampuan merespon rangsangan dengan sangat baik. Neuron berkomunikasi melalui persimpangan neuron yang disebut dengan sinapsis. Fungsi dari sel syaraf, yang pertama, menerima rangsangan dari luar melalui syaraf sensorik. Yang kedua, mengintegrasikan sistem indera dan seluruh anggota tubuh dengan syaraf pusat, yakni otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, mengendalikan kinerja jaringan otot. Yang keempat, mengontrol kinerja sekresi pada kelenjar. Yang kelima, mengatur homeostasis atau keseimbangan pada tubuh. Dan yang terakhir, mengontrol dan mendukung perkembangan mental dalam tubuh. Anatomi sel syaraf. Jaringan syaraf terdiri dari kelompok sel syaraf atau neuron yang berfungsi untuk menghasilkan dan mengirimkan impuls syaraf. Struktur dan bagian dari sel syaraf. Yang pertama, ada dendrit. Merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Yang kedua, ada badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel syaraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan nukleus atau anak sel. Badan sel bertugas untuk menerima rangsangan dari dendrit, lalu meneruskan rangsangan tersebut ke akson atau neurit. Yang ketiga, ada akson atau neurit. Adalah serabut sel syaraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Akson berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot atau sel kelenjar. Yang keempat, ada selaput mielin. Selaput pembungkus neurit yang tersusun dari lemak. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel syaraf dari kerusakan dan mencegah kebocoran impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Yang kelima, ada sel Schwann. Sel Schwann adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neuri, dan membantu regenerasi dari neurit. Yang keenam, ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antar dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls syaraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Yang ketujuh, ada sinapsis. Sinapsis adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron tersebut. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang biasa disebut dengan neurotransmitter. Jenis sel syaraf berdasarkan fungsinya. Ada 3. Yang pertama, ada sel syaraf sensori atau neuron sensori. Sel syaraf sensori merupakan sel syaraf yang berfungsi menyampaikan impuls atau rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan menuju ke sel syaraf penghubung atau sistem syaraf pusat. Yang kedua, ada sel syaraf penghubung atau neurointermediate. Sel syaraf penghubung adalah sel syaraf yang membentuk rantai-rantai penghubung antar sel syaraf sensori dan juga sistem syaraf pusat. Sel syaraf penghubung terdapat hampir di seluruh bagian tubuh dan menjadi lintasan impuls bagi koordinasi syaraf. Dan yang terakhir, ada sel syaraf motorik atau neuron motor. Sel syaraf motorik adalah sel syaraf yang berfungsi mengirimkan impuls berupa perintah dari sistem syaraf pusat menuju ke jaringan otot dan kelenjar untuk melakukan respon. Jenis sel syaraf berdasarkan strukturnya ada 3. Yang pertama, ada sel syaraf unipolar, yaitu suatu neuron yang memiliki satu buah akson yang bercabang. Yang kedua, ada sel syaraf bipolar, merupakan sebuah neuron yang mempunyai satu akson dan juga satu dendrit. Yang ketiga, ada sel syaraf multipolar. Ialah salah satu jenis neuron yang mempunyai satu dendrit dan akson yang bercabang.